Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Shen merasakan sakit yang sangat tajam di dalam hatinya, dan tidak bisa menahannya. Karena khawatir, Chai Er dengan giat mendorongnya menjauh. Dia melindungi tangannya di dadanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Chai Er. Long Hao Shen buru-buru menjawab. Jangan takut, Chai Er. Aku tidak akan melakukan apapun selain menemani kamu, tidak apa-apa. Tenang untuk saat ini. Semakin kamu cemas, semakin sulit bagi kamu untuk mendapatkan kembali ingatan kamu. Apakah kamu bersedia mendengarkan aku, ketika aku menceritakan segalanya tentang kamu? Jawab Long Hao Shen. Berulang kali dihibur oleh Long Hao Shen, Chai Er perlahan-lahan menjadi tenang karena ketakutannya, tetapi masih memberi Long Hao Shen pandangan waspada. Jangan mendekat, bicara saja dari sana, ucap Chai Er. Oke, Long Hao Shen setuju, dan menggunakan suara hangat untuk berbicara. Kamu dipanggil Chai Er, dan kamu adalah seorang asasin dari kuil asasin, dan dari aliansi kuil. Ucap Long Hao Shen. Hah, aliansi kuil, apa itu, dan apa itu kuil asasin? Tanya Chai Er sambil memberi Long Hao Shen pandangan kosong. Long Hao Shen tercengang. Dia tidak berpikir, bahwa kehilangan ingatan Chai Er akan sangat banyak. Chai Er, duduklah. Secara perlahan aku akan memberitahumu tentang itu. Jawab Long Hao Shen. Baiklah, balas Chai Er. Perlawanan Chai Er tampaknya melemah, saat dia mematuhi rekomendasinya, dan perlahan-lahan duduk. Namun, setelah duduk, dia mengerutkan alisnya. Aku benar-benar lapar, teriak Chai Er. Memang benar, mereka bertiga tidak makan apapun selama sehari semalam. Long Hao Shen bergegas mengambil makanan dan air untuk diberikan kepada kedua gadis. Long Hao Shen dengan hati-hati menyediakan makanan untuk Chai Er, dan bahkan sengaja menggunakan api sucinya hanya untuk memanggang, dan merawatnya dengan cermat. Berdiri di dekatnya, Yue Ye menyaksikan Long Hao Shen memasak makanan untuk Chai Er ketika dia mulai bercerita tentang kondisi Seng Modalu, yang kedengarannya agak terdengar sentimental. Entah kenapa, dia merasakan jantungnya sakit dan hidungnya masam, sementara air matanya berkilau. Jika suatu hari seorang pria akan melakukan semua ini untukku, aku akan rela pergi sejauh mungkin bahkan rela mati untuknya. Pikir Yue Ye. Ketakutan dan penolakan Chai Er berangsur-angsur menghilang dan mulai mencair di bawah asuhan Long Hao Shen, dan menceritakan kisahnya. Mendengar semua yang dikatakan oleh Long Hao Shen, pikirannya berangsur-angsur stabil. Dia muncul seperti seorang musafir yang haus, yang tiba-tiba menemukan sebuah oasis di padang pasir yang tak berujung. Dengan hati-hati mendengarkan semua yang diceritakan oleh Long Hao Shen, setidaknya pikirannya tidak terasa kosong lagi. Sekitar setiap setengah jam bicara, Long Hao Shen memberi Chai Er waktu istirahat untuk mencerna semua yang telah ia katakan sebelum melanjutkannya kembali. Hanya dia yang menceritakan tentang sejarah benua dan kondisi benua saat ini, yang memakan waktu hampir 2 jam. Pertama kali kita bertemu, aku masih sangat kecil. Pada saat itu, kamu jauh lebih kuat dari aku. Aku baru berusia 9 tahun pada saat itu, dan sedang memetik sayur untuk dibawa pulang. Lalu tiba-tiba, kamu yang saat itu seorang gadis kurus berusia 7 atau 8 tahun, tiba-tiba jatuh ke tanah. Aku masih ingat pertemuan kami berikutnya. Pada saat itu, aku bahkan tidak mengenali kamu, tetapi kamu mengenali aku melalui gelombang dari cincin yang kamu berikan. Namun, itu tidak memberi tahu aku. Itu adalah cara kamu yang sangat kejam. Tetapi periode itu berlalu begitu cepat, seolah-olah kompetisi seleksi di Manhunter Squad tidak terlalu penting. Di Exorcist Mountain Pass, kami tinggal di asrama. Seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir, kamu membangun rumah kecil bagi kami, dan itu sangat menyentuh aku. Diam-diam aku berjanji pada diriku sendiri bahwa di masa depan, aku pasti akan memberimu rumah yang hangat. Penderitaanmu adalah salahku. Karena aku tidak merawat kamu, kamu menjadi sangat terluka sekarang ini. Ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen terus berbicara secara perlahan, suaranya terdengar hangat, seolah-olah untuk merendam hati Chai Er yang seperti musim semi yang jernih. Sampai-sampai dia tertidur, dan kepalanya tenggelam di bahunya sendiri.
Di sisi lain, Yueye menjadi merasa konyol karena mendengarkan sejak lama, bahkan ia memfokuskannya lebih dari CR. Situasi ini berlangsung selama 3 hari. Setiap hari, Long Haoshen terus memberi tahu CR tentang segalanya, lalu menyediakan makanan dan minuman untuknya, tetapi untuk urusan pribadi seorang gadis, dia secara alami membiarkan Yueye mengajarinya tentang hal itu. Cerita Long Haoshen sangat rinci, dan dia sangat sabar. Mengulangi cerita dirinya sendiri jika perlu, dan melalui 3 hari kontak, CR akhirnya berhenti bersikap acuh tak acuh padanya, dan malah melihatnya sebagai seseorang yang dekat dengannya. Namun, dia tetap seperti sebelumnya yang tidak mengingat apa-apa, dan hanya bisa menerima hampir semua yang diceritakan oleh Long Haoshen. Kekuatan CR tidak hilang, tetapi sebaliknya, itu sangat meningkat. Satu-satunya kabar baik darinya adalah, bahwa dia masih mempertahankan naluri pertempurannya. Satu-satunya kenangan yang dia miliki, adalah kemampuannya sebagai seorang asasin. Dan lebih jauh lagi, berdasarkan semua yang dikatakan CR, dia tampaknya mampu mengendalikan kekuatan baru, bahwa dia tidak tahu banyak tentang hal itu. Tetapi menurut penilaian Long Haoshen, itu akan cocok untuk pertempuran jarak dekat. Memanfaatkan wawasan barunya, kekuatan baru yang dia dapatkan tentu saja akan terkait dengan identitasnya sebagai yang terpilih dari Dewa Kematian. Melalui beberapa hari melakukan kontak, CR secara bertahap menerima Long Haoshen. Tapi saat ini, dia seperti selembar kertas putih yang tidak menyadari urusan dunia, yang hanya bisa menganggapnya sebagai teman, tanpa perasaan masa lalunya terhadapnya. Yueye melihat berkali-kali bagaimana Long Haoshen menatapnya. Ia terlihat sedih dan tertekan, ketika CR tidur atau berkultivasi. Kita harus kembali. CR, apakah kamu siap? Long Haoshen akhirnya bertanya padanya. Ya, CR mengangguk ringan, dan mengedipkan matanya yang besar. Bertentangan dengan harapannya, dia jauh lebih hidup daripada sebelumnya. Diam-diam menghela nafas, Long Haoshen memanggil Yueye dan mengaktifkan melodi abadi. Kilatan cahaya keemasan menyelimuti mereka bertiga, dan CR tanpa sadar mendekat ke arah Long Haoshen, lalu meraih lengan bajunya sambil menutup kedua matanya dengan erat, dan tampak sangat gugup. Yueye juga diam-diam mendekat dengan Long Haoshen, lalu menatapnya dengan sembunyi-sembunyi, tapi yang dia lihat hanyalah seluruh perhatiannya tertuju pada CR. Dengan kilatan cahaya keemasan, mereka bertiga kembali ke hutan belantara. Di permukaan, itu adalah malam hari, tetapi baik bulan maupun bintang-bintang tidak dapat terlihat, karena semua yang ada di sekitar gelap gulita. CR, sudah selesai, kita sudah kembali ke benua. Ucap Long Haoshen yang dengan ringan menyentuhnya untuk mendapatkan perhatiannya. CR membuka matanya, dan memberikan pandangan ingin tahu ke sekeliling. Apakah ini dunia asli kita? Tanya CR. Long Haoshen menunjukkan senyum padanya dan menjawab. Itu benar, sebentar lagi kamu akan bertemu dengan kawan-kawan kita. Jawab Long Haoshen. Oh, tapi kamu akan selalu berada di sisiku kan? CR bertanya dengan ekspresi menunggu. Long Haoshen mengangguk, aku akan selamanya di sisimu. Jawab Long Haoshen. CR menertawakannya dan berkata, hahaha, kalau begitu bagus. Kamu berarti orang yang baik. Ceritakan tentang mereka yang aku lupa. Kamu adalah pacarku kan? Tanya CR. Long Haoshen terkekeh. Hehehe, iya, aku akan tinggal di sisimu dan membelamu selamanya. Jawab Long Haoshen. CR mengangguk. Haoshen, aku harus pergi. Suara Yueye bergema dari sisi lain. Memalingkan kepalanya untuk menatapnya, Long Haoshen melihat ekspresi kesepian di wajahnya. Kamu harus kembali. Jangan terlalu memikirkan ini. Jika kamu membutuhkan sesuatu dari kami, kamu dapat memberitahu orang-orang dari Yueye Caravan untuk mencari aku di kota suci. Kami telah menyelesaikan sebagian besar misi yang telah kami terima. Mungkin kami tidak akan terus menerima misi untuk beberapa waktu. Aku sedang berpikir tentang membawa CR kembali ke orang tuanya, dan melihat apakah ini akan membantunya mengingat sesuatu. Ucap Long Haoshen. Yueye tiba-tiba terdiam, lalu menundukkan kepalanya, dan memikirkan sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Long Haoshen menatapnya dengan bingung, dan di sampingnya, CR juga mengangkat kepalanya. Hanya saja, dia jelas tidak memiliki kesan baik tentang Yueye, pandangannya saat mengarah ke arahnya, itu masih mengandung permusuhan. Yueye tiba-tiba mengangkat kepalanya,
lalu menatap Long Haoshen dan berkata, Dewa Ular Iblis Andromalius, dia berada di bagian timur Provinsi Andro. Kabarnya, dia sedang mencari sesuatu di rawa kemuraman akhir-akhir ini. Andromalius secara alami dibuang sebagai orang yang tidak dipercaya dan cukup kuat, yang selalu membawa pilar Dewa Iblis bersamanya. Meskipun dia hanyalah peringkat terakhir dari 72 Dewa Iblis, subordinasi klan ular iblisnya sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan menjaga provinsi sendirian. Untuk menanganinya, kamu harus membunuh keempat Medusa yang berdiri di sisinya terlebih dahulu. Namun, jangan pernah melihat ke mata Medusa. Jika kamu melihat mata mereka, kamu harus menyingkirkan mereka sebelum pembatuan berakhir. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa pulih lagi. Medusa adalah iblis dari tingkat ke-6, dan ular iblis biasa kebanyakan berada di antara tingkat ketiga dan kelima. Ucap Yueye. Long Haoshen memberinya tatapan kagum sebelum berkata, kamu, ucap Long Haoshen. Yueye tersenyum, seolah menertawakan dirinya sendiri. Bukan apa-apa, itu hadiahmu untuk menghiburku. Di masa depan, jika kamu ingin mendapatkan informasi dari aku, biayanya akan tinggi. Aku akan pergi sekarang, ucap Yueye. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan melihat ke kejauhan, tetapi tanpa mengambil banyak langkah, dia sekali lagi berhenti di jalurnya. Tiba-tiba berbalik, dia melirik CR, dan menyatakan ke arah Long Haoshen. Jika kamu bertemu denganku terlebih dulu, aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Ucap Yueye. Dengan kilatan cahaya ungu, Yueye sekali lagi berbalik dan bergerak dengan cepat. Matanya dipenuhi air mata, itu seolah-olah siap meluap kapan saja. Long Haoshen terkejut sambil melihatnya yang menghilang, dan untuk sesaat, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dia bukan seseorang yang tidak bisa mengerti isyarat ini, tapi hanya selama beberapa hari terakhir ini, semua perhatiannya terfokus pada CR, jadi dia tidak memperhatikan Yueye. Kata-kata Yueye terdengar di telinganya, dan untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa tidak mampu berpikir. Memangnya apa yang menakjubkan darinya? Ucap CR. Menghadapi arah Yueye yang sudah pergi, CR menjulurkan lidahnya dan melanjutkan. Aku telah melihat niat jahat yang dia taruh pada saat sebelumnya. Long Haoshen, katakan padaku, apakah kamu menyukainya atau menyukai aku? Tanya CR. Melihat wajah keras kepala CR, Long Haoshen tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Namun, dia merasakan beberapa perbedaan. Di masa lalu, CR tidak akan pernah menanyakan hal semacam itu padanya. CR awalnya adalah orang yang pendiam, tetapi setelah kehilangan ingatannya, kepribadiannya menjadi lebih terbuka. Bukankah ini contoh yang sempurna? Dia menjadi gadis yang rentan sekarang. Pikir Long Haoshen. Tentu saja dong, aku menyukaimu. Dalam hidupku, kamu adalah satu-satunya orang yang akan aku sukai. Jawab Long Haoshen sambil dengan lembut menarik tangannya, dan dengan serius mengatakan kata-kata ini. Dalam beberapa kepanikan, CR menghindari tatapannya dan mengambil kembali tangannya. Kamu, jangan seperti ini. Aku merasa sedikit aneh. Bukankah kamu mengatakan kalau kamu akan membawa aku untuk mencari kawan-kawan kami? Ayo pergi, ucap CR. Cerita berpindah ke Mayor Jacques City, bagian tim. Selama beberapa hari terakhir, suasana di seluruh bagian tim tetap sangat gelap. Baik itu pasukan kelas Raja Perburuan Iblis ke-17, ataupun kelas Komandan Perburuan Iblis ke-64, semuanya dalam suasana hati yang sangat suram, terutama 5 orang dari kelas Komandan ke-64 Demon Hunter Squad yang terlihat sangat tertekan. Jika bukan karena faktanya, mereka bisa merasakan bahwa Long Haoshen dan CR masih hidup melalui rantai menghubungkan jiwa, mereka pasti sudah hancur secara emosional. Selama beberapa hari terakhir ini, mereka pergi 2 kali untuk mencari jejak Long Haoshen, tetapi berakhir dengan tangan kosong 2 kali. Sementara itu, Tian King membawa teman-temannya untuk mencari mereka dengan tergesa-gesa setelah beristirahat sebentar, dan melakukan semua yang dia bisa. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa selama ini, dari matanya yang merah, orang bisa melihat betapa dia merasa bersalah. Bagaimana mungkin dia bisa merasa nyaman? Itu karena kesalahannya, bahwa 2 pasukan pemburu iblis mereka ditempatkan dalam bahaya seperti itu. Jika bukan karena apa yang Long Haoshen lakukan, pasti tidak satu pun dari mereka akan kembali hidup-hidup.
Saat ini, mereka aman dan sehat, tetapi Long Haoshen dan Chai bisa dalam bahaya besar, dan perasaan ini bahkan lebih menyakitkan daripada jika dia yang terbunuh. Han Yu, mari kita pergi ke Modu City untuk mencari bos. Wang Yuan tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan suara yang lantang. Tanpa Long Haoshen di sini, Han Yu sementara mengambil alih posisi sebagai pemimpin tim. Aku setuju, ucap Sima Xian yang dengan berani menyetujui, dan pembuluh darah di tinjunya yang mengepal terlihat jelas. Ketika mereka pergi dari kota suci, masing-masing dari mereka merasakan peningkatan besar dalam kekuatan mereka, tetapi ketika mereka benar-benar berjuang melawan iblis, terutama selama pertempuran terakhir, mereka menyadari bahwa kekuatan mereka masih tidak signifikan. Dan bahwa pada saat yang penting, mereka tidak dapat membantu Long Haoshen. Menghadapi banyak kekuatan iblis, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertindak. Lin Xin dan Chen Ying'er bangun dengan mata yang sangat merah, dan mereka berempat menatap Han Yu. Melihat mereka, Han Yu juga perlahan-lahan berdiri. Berbicara secara rasional, aku harus menghentikanmu. Kali ini, kita akan memiliki peluang 90% untuk pergi dari dunia ini selamanya, dan aku seharusnya tidak membiarkanmu dengan terburu-buru mengambil risiko seperti itu. Ayo pergi, ucap Han Yu. Setelah mengatakan ini, dia mengambil pedang di sisinya, dan dia adalah orang pertama yang pergi. Saat mereka pergi, mereka berlima dihentikan oleh orang yang tinggi. Minggir, Sima Xian berteriak dengan keras, dan segera mengambil bola cahaya energi di tangannya. Yang menghalangi jalan mereka adalah Kapten Skuad Perburuan Iblis kelas Raja ke-17, yaitu Tian Qing. Aku tidak bisa membiarkan kamu pergi. Kami telah membuat kesalahan besar, dan tidak dapat terus membuatnya. Tanpa Haoshen di sini, aku akan melindungimu atas namanya apapun yang terjadi. Ucap Tian Qing. Bajingan, minggir. Sima Xian berteriak dengan marah, kali ini ia menjadi galak. Bola cahaya energinya diayunkan di atas kepalanya. Yang lain dari kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad, juga berturut-turut melepaskan energi spiritual mereka. Ketidakpuasan dan kebencian mereka selama ini terhadap Tian Qing akhirnya meletus. Tian Qing menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika membunuhku dapat memadamkan kesedihan di hatimu, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kita adalah pemburu iblis, bagaimana mungkin bisa kita mati di tangan rakyat kita sendiri? Aku tahu, bahwa semuanya adalah kesalahan aku, tolong beri aku kesempatan untuk menebusnya. Aku tidak meminta banyak, tolong izinkan aku untuk memimpin kalian menuju kota inti. Jika dalam 10 hari kawan-kawanku dan aku tidak dapat membawa kembali berita, tidak akan terlalu terlambat bagi kamu untuk pindah sendiri. Bahaya yang dihadapi Haoshen, semuanya karena kesalahan aku. Jika seseorang harus membuang hidupnya, tolong biarkan aku menjadi orang yang melakukannya. Satu-satunya harapan aku adalah, bahwa ketika menghadapi kematian, aku dapat menghindari nasib itu untuk orang lain. Ucap Tian Qing. Pada titik ini, tubuhnya meletus dengan energi yang kuat. Lebih jauh lagi, sebagai Mithril Foundation Knight, dia sudah berada di puncak tingkat ke-7. Melalui pertempuran melawan Ah Bao, dia datang lebih dekat ke tingkat ke-8, dan dia tampak sangat bertekad. Selama beberapa hari terakhir, 5 anggota yang tersisa dari kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad sangat merasa sedih. Bagaimana mungkin mereka merasa baik? Rasa sakit mereka bahkan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Karena tidak mendapat kabar setelah beberapa hari, semua orang sudah memiliki skenario terburuk yang mungkin ada dalam pikiran mereka. Pada saat ini, mereka tidak bisa terus menanggung siksaan ini. Wajah Sima Xian mereda, dan dengan acuh tak acuh, dia segera berkata, tolong minggir, mengatakan semua ini tidak akan ada gunanya. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi itu tidak masalah bagi kami. Bos adalah kapten kami, dan kami percaya pada kekuatannya. Kecuali jika kamu membunuh kami, maka kamu tidak akan bisa menghentikan kami pergi dari sini. Ucap si botak. Setelah mengatakan ini, kilatan listrik ungu meringkuk di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang dingin. Sima, tenanglah. Han Yu berteriak. Setelah mengatakan ini, ia bergabung dengan pihak Sima Xian, dan menyatakan kepada Tian Qing. Kapten Tian Qing, kami tidak ingin menyalahkan atas kesalahan dalam operasi terakhir ini.
Kamu harus memahami keputusan yang telah kamu buat, tetapi kesalahan sudah terjadi, dan kami tidak akan menyalahkan kamu, karena itu tidak dapat mengubah apapun mengenai keselamatan dan kesejahteraan kapten kami. Sekarang, tolong jangan menghentikan kami. Seperti kata Sima, pikirkan urusanmu sendiri, karena mencari kapten adalah tugas kita. Kami benar-benar yakin, bahwa kapten dan wakil kapten masih hidup, dan selama ada secercah harapan, kami benar-benar tidak akan meninggalkan mereka. Ucap Han Yu. Tian Qing diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kamu menjatuhkanku, aku masih tidak akan membiarkanmu pergi. Datanglah, ucap Tian Qing. Kalau begitu, biarkan aku menjatuhkanmu lagi dan lagi. Ucap si Bitak. Sima Xian sudah tidak bisa menahan diri. Bagian tim sangat sempit, tetapi ini tidak memengaruhi tembakannya dengan bola cahaya energi, sehingga bola logam emas raksasa diluncurkan tepat ke arah Tian Qing. Sima, hentikan! Teriakan berbeda terdengar dari punggung Tian Qing. Mendengar suara ini, bola cahaya energi yang dilemparkan oleh Sima Xian tiba-tiba jatuh ke tanah, dan menghasilkan gemuruh besar yang memberikan rasa sakit pada telinga semua orang yang hadir. Semua orang memiliki tatapan kosong, dan segera, semuanya menunjukkan kebahagiaan yang tidak dapat disembunyikan. Tian Qing tiba-tiba berbalik, dan melihat tepat di belakang punggungnya, Long Haoshen berjalan dengan langkah besar dengan CR yang penasaran di balik punggungnya, dan memiliki ekspresi agak khawatir di wajahnya. Bos! Sima Xian berteriak, dan bergegas langsung ke arah Long Haoshen dengan langkah besar. Tubuhnya yang kuat langsung mendorong Tian Qing yang menghalangi jalan mereka dan keluar dari jalannya, dan tepat ketika tiba di depan Long Haoshen, dia memeluknya. Itu bukan hanya dia, tetapi semua orang di kelas Komandan Demon Hunter Squad ke-64 yang dipenuhi dengan kegembiraan, dan dibebankan pada Long Haoshen. Bahkan Han Yu yang tabah pun tidak bisa menahan tangis. Karena kegembiraan saat melihat mereka, semua orang merasa seolah-olah darah mereka dibakar. Kegembiraan mereka sudah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Chen Ying'er bahkan melemparkan dirinya ke Long Haoshen, memberikan ciuman di wajahnya, dan menyebabkan wajahnya sendiri memerah. CR secara tidak sadar mundur, dan meningkatkan jarak yang memisahkannya dari Long Haoshen, lalu menatap orang-orang ini yang tampak aneh baginya dengan pandangan penasaran. Meskipun karena kehilangan ingatannya, dia tidak mengerti alasan untuk situasi semacam ini, dia samar-samar bisa merasakan ketulusan yang mereka miliki terhadap Long Haoshen. Setelah memeluk semua kawannya, Long Haoshen tiba-tiba menatap Tian Qing yang diam-diam pergi, dan berteriak dengan tergesa-gesa. Saudara Tian Qing, teriak Long Haoshen. Tubuh Tian Qing terdiam. Menghentikan langkahnya, dia berbalik dengan senyuman yang pahit. Aku tidak pantas disebut saudara olehmu. Panggil saja aku dengan nama aku. Ucap Tian Qing. Long Haoshen mengambil langkah besar menuju Tian Qing, lalu menempatkan tinju kanannya di dada kirinya, dan memberinya hormat kesatria. Hampir secara tidak sadar, Tian Qing memberi hormat kembali. Long Haoshen berkata dengan nada yang dalam. Mengapa kamu berkecil hati karena gagal sekali? Meskipun kamu agak ekstrim selama operasi ini, tidak semua yang kamu lakukan itu salah. Pada saat pertempuran, kamu berulang kali mengusulkan untuk membiarkan kelompok kamu tetap tinggal untuk kami, dan tidak kehilangan kehormatan kamu sebagai seorang kesatria. Dalam hatiku, kamu masih seorang senior kesatria yang seperti saudara. Kamu tidak harus berkecil hati seperti itu, tetapi terus memimpin rekan-rekan kamu untuk kehormatan para kesatria, dan berjuang untuk masa depan umat manusia. Saudara Tian Qing, aku tidak menyalahkan kamu. Tenang saja, ucap Long Haoshen. Dengan bodoh menatap Long Haoshen, Tian Qing mulai gemetar lemah. Sebenarnya, bibirnya membeku, dan bahkan dari pria yang tak tergoyahkan ini, air mata terus mengalir. Haoshen, aku minta maaf. Ucap Tian Qing. Dengan kedua lututnya yang lembut, dia berlutut. Long Haoshen bergegas untuk memeluknya. Saudara Tian Qing, semuanya sudah berakhir. Bukankah kita masih sehat dan hidup? Ucap Long Haoshen. Emosi yang telah dia tekan selama beberapa hari terakhir ini benar-benar hancur sekarang, dan Mithril Foundation Armored Knight yang kuat ini, seorang pria yang bersemangat yang biasanya menumpahkan darah di medan perang, saat ini bukan hanya mengeluarkan air matanya saja, sekarang menangis seperti anak kecil. Ini telah menunjukkan seberapa kuat rasa sakitnya. Meskipun demikian, menangis di sini adalah yang terbaik,
jika dia tidak melampiaskan perasaan ini, mungkin ini akan menyebabkan kehancurannya nanti. Seorang lelaki dengan lelaki lainnya saling berpelukan, itu terasa agak aneh. Ucap Chai sebuah suara yang membawa beberapa keberatan dan rasa malu, tiba-tiba terdengar. Wang Yuan tanpa sadar menegur. Ying berhenti bercanda. Ucap Wang Yuan. Namun, setelah mengatakan ini, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan kata-kata yang baru saja dia dengar, karena di depannya, Chen Ying melihat ke belakang dengan heran. Wang Yuan segera berbalik, dan melihat dengan kaget Chai yang kembali dengan ekspresi menyedihkan, sambil memberi mereka pandangan diam-diam. Bukan hanya mereka berdua, tetapi semua orang di kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad tidak bisa membantu, tetapi terlihat kaget. Dalam hati mereka, Chai selalu dingin, diam, tegas, berani, dan kuat. Di dalam tim, mereka sangat menghormati Long Haoshen, sementara mereka tentu saja sangat takut pada Chai. Meskipun Chai tidak banyak bicara, kapanpun kebutuhan muncul, dia akan melangkah maju dan mengisi posisi Long Haoshen di tim, dan tidak ada yang akan meragukannya. Kekuatannya jelas bagi mereka semua, menjadi makhluk kuat yang mampu langsung membunuh iblis dari tingkat ke-8. Di masa lalu, Long Haoshen dan dia adalah inti ganda dalam tim. Siapa yang mengira bahwa pada saat ini, Chai sebenarnya tiba-tiba mengatakan kata-kata seperti itu? Ini sudah tidak bisa disebut aneh lagi. Chai secara tidak sadar bergeser ke sisi Long Haoshen, dan dengan mengelak, menyembunyikan dirinya di belakang Long Haoshen, dan meraih bagian belakang pakaiannya dengan kedua tangannya. Sambil mendukung Tian Qing dengan tangannya, ketika dia melihat ekspresi kaget di wajah rekan-rekannya, ekspresinya menjadi gelap ketika dia berkata, "Sudahlah, kami akan membicarakan ini setelah kembali. Saudara Tian Qing, kulitmu tidak terlihat bagus. Kami sudah kembali ke sini selamat dan sehat, jadi kamu juga harus beristirahat. Kita tidak bisa tinggal lebih lama di kota Mayor Jakues. Meninggalkannya sedini mungkin adalah yang terbaik. Oh iya, aku kembalikan armor yayasan Mithril kamu, saudaraku," ucap Long Haoshen. Setelah mengatakan ini, dia melepaskan armor legendaris berbentuk kotak perak di depan Tian Qing. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekain dan terima kasih banyak.